Assalamualaikum para peserta pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari Quantum Teaching and Learning. Pembahasan akan kita awali dengan pengertian kuantum. Coba kita lihat diagram berikut ini. Kita ketahui bahwa benda padat, benda cair, dan benda-benda yang kasat mata itu merupakan terdiri dari molekul-molekul, sedangkan molekul-molekul itu sendiri terdiri dari partikel-partikel yang disebut dengan atom, dan atom-atom sendiri terdiri dari partikel-partikel subatomik yang kita kenal dengan elektron, proton, dan neutron. Nah, ini sesuatu yang tampak bisa kita lihat dengan suatu alat. Sedangkan ternyata para fisikawan dan para ilmuwan menemukan bahwa partikel-partikel subatomik ini sendiri ternyata terdiri dari paket-paket gelombang yang berupa energi-energi. Ya, dilihat dari gejala-gejalanya dengan memancarkan energi. Paket-paket gelombang ini yang kita sebut dengan medan gelombang. Di dalam fisika dikenal dengan istilah kuanta atau paket energi. Gelombang itu sendiri kita ketahui berasal dari getaran atau kita sebut dengan vibrasi. Jadi paket-paket gelombang inilah yang merupakan pembentuk dari makhluk hidup, pembentuk alam semesta ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Matter is energy. Energy is light. We are all light being. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, dan setiap energi itu adalah cahaya, sehingga kita ini semuanya sebenarnya adalah makhluk cahaya. Kita lihat rumus terkenal dari Albert Einstein, ya, E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi, kemudian M adalah massa. Kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran, massa itu bisa kita analogikan sebagai siswa, ya, guru, media pembelajaran, dan lain-lainnya. Kemudian C itu adalah kecepatan cahaya. Cahaya itu adalah ilmu, minat, motivasi, ya, jadi minat bakat itu dipangkat 2, jadi itu menunjukkan bahwa ini sangat mempengaruhi di dalam pembelajaran. Inilah nanti yang akan menghasilkan energi luar biasa, energi yang sangat dahsyat dalam pembelajaran untuk siswa dalam kehidupan nyatanya. Jadi secara singkat berdasarkan persamaan Einstein ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu jauh mempengaruhi, ya, hasil pembelajaran dibanding sesuatu yang terlihat. Di dalam bukunya, Bobby DePorter mendefinisikan quantum learning sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Interaksi-interaksi itu seperti apa? Ya, kegiatan, aktivitas, model-model pembelajaran, kemudian tingkah laku, sikap, perpaduan antara kegiatan-kegiatan aktivitas tersebut, ya, dengan perasaan-perasaan siswa, apa yang dirasakan siswa, minat siswa, bakat siswa, itulah nanti merubah energi menjadi cahaya. Sedangkan quantum teaching sendiri adalah bagaimana kita mempraktekkan quantum learning di dalam kelas. Jadi quantum teaching itu adalah strategi yang mengorkestrasi proses pembelajaran menjadi sebuah pertunjukan yang menarik, menyenangkan, memberdayakan, dan ramah otak. Jadi strategi kita untuk memadukan interaksi-interaksi tadi menjadi lebih menarik dan menyenangkan, serta memberdayakan, dan yang lebih penting lagi, proses pembelajaran itu adalah harus ramah otak. Berikutnya adalah asas utama quantum teaching, ya. Secara singkat, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
asas utama ini quantum teaching ini adalah, dalam bahasa sederhananya adalah kita memasuki dunia anak, ya. Itu artinya kita harus bisa mendekati siswa, melakukan pendekatan terhadap siswa. Bisa dengan membicarakan hobinya, kesenangannya, kegemarannya, apa yang disenangi oleh anak. Ya, kita ikut berbaur dengan anak. Misalkan pada saat kita memulai pembelajaran, menanyakan apa yang telah mereka lakukan di rumah. Kemudian misalkan mereka bermain apa, ya, seolah-olah kita juga paling tidak sedikit mengenal permainan-permainan apa yang disukai anak. Kemudian game-game, ya, apa game yang lagi tren disukai anak, kita paling tidak sedikit tahu, sehingga anak merasa nyaman bergaul dengan kita, seolah-olah kita tahu juga apa yang disukai mereka, dan seolah-olah juga kita suka apa yang disukai oleh mereka. Pada kondisi ini kita sebut dengan kita bisa meraih izin mengajar dari siswa kita. Artinya siswa kita terbuka terhadap kita. Ya, jadi masuki dunia siswa itu dalam bahasa quantum teaching adalah meraih izin mengajar. Itu menerima kita, yang menerima kita. Kalau siswa menerima kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengajak mereka ke dalam dunia kita. Ya, apa dunia kita? Dunia kita adalah, kewajiban kita adalah menyampaikan materi pembelajaran, kompetensi-kompetensi dasar yang harus kita sampaikan, yang kita harus tuntaskan kepada siswa. Itulah dunia kita. Jadi kita harus dulu membuat siswa suka dengan kita, senang dengan kita, atau dalam hal ini kita menyebutnya menyamakan frekuensi dengan siswa kita. Baru nanti siswa ini perlahan-lahan kita ajak ke dalam dunia kita, yaitu substansi materi pelajaran. Sehingga setelah kita memasuki dunia siswa, kemudian baru kita membawa dunia kita ke dalam dunia siswa. Inilah yang melahirkan proses belajar. Artinya kita, guru dan siswa, membentuk pemahaman yang baru, menerima pemahaman yang baru tentang konsep belajar yang kita sampaikan. Quantum Teaching and Learning itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah segalanya bicara. Artinya guru, siswa, kemudian materi pelajaran, alat peraga, media-media pembelajaran, perasaan, minat, kemauan, itu semuanya berbicara. Ya. Semuanya berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah segalanya bertujuan. Maksudnya adalah materi yang kita sampaikan memiliki tujuan. Kemudian aktivitas, kegiatan, permainan, metode, itu semuanya memiliki tujuan untuk apa itu dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah pengalaman sebelum konsep. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maksud dari pengalaman sebelum konsep ini adalah bahwa sebaiknya siswa itu mengalami dulu baru belajar konsep. Ya, artinya siswa kita ajak mengalami dulu, ya, mempraktekkan dulu, baru belajar teorinya, baru belajar konsepnya. Sebagai contoh, ya, contoh saya sendiri dulu, ya. Saya itu dulu waktu di kelas 4 SD itu senang sekali membongkar radio. Ya, saya gemar sekali mendengarkan sandiwara radio pada saat waktu kecil. Ya, dulu televisi belum ada, ya, belum ada. Kemudian ada TV, belakangan ada TV hitam putih, ya. Jadi saya gemar mendengarkan sandiwara radio. Ya. Hiburan yang paling asik pada saat itu adalah sandiwara radio. Tetapi saya mendengarkan sandiwara radio itu adalah mendengarkan dari radionya tetangga saya. Karena setiap hari saya mendengarkan radio, nguping di dinding, ya, di dinding rumah. Bapak saya pada saat itu melihat saya tidak tega, ya, sehingga karena harus mendengar radio tetangga, sehingga beliau pergi ke pasar Loak, ya, di Banjarmasin.
beliau membawakan radio, ya, radio bekas, ya. Saya gembira sekali pada saat itu, ya. Sehari, 2 hari saya mendengarkan radio dengan radio bekas tadi yang dibeli oleh bapak saya tadi. Tetapi tidak sampai 1 minggu radio itu ngadat, suaranya macet-macet. Karena saya pada saat itu kepingin sekali, tidak mau ketinggalan sandiwara radio tersebut, saya bongkar radionya, ya. Pada saat itu di dalamnya masih radio tabung, ya, belum ada transistor. Jadi radio tabung, saya otak-atik di dalamnya, ya, otak-atik. Saya tidak tahu apa itu alatnya, yang penting saya otak-atik. Akhirnya benar, ya, akhirnya bagus radio tersebut secara tidak sengaja dengan mengotak-atik, ya, mencoba-coba, ya, trial and error, mencoba-coba, akhirnya bagus, ya. Bapak saya mengamatinya sehingga hari berikutnya, ya, setelah radio itu berhasil saya perbaiki, maka bapak saya membeli lagi radio bekas, dan tidak tanggung-tanggung beliau, ya, membawa 3 radio bekas, ya. Oleh penjualnya dikatakan bahwa ketiga-tiganya itu radionya jelek suaranya. Ya, kalau memang bisa dibenarkan nanti, ya, kalau misalkan bisa perbaiki, silahkan dari 3 itu ambil 1, ya, sebagai hadiah, apabila anak bapak katanya bisa memperbaikinya lagi. Nah, singkat cerita, 3 buah radio itu, 1 buah radionya tidak sampai 1 hari, ya, dari 3 radio tersebut 1 diantaranya sudah bagus, ya, berhasil saya perbaiki. Kemudian yang 2-nya, ya, artinya dalam sekitar 1 minggu tersebut, ketiga radio tersebut berhasil saya perbaiki. Sehingga dengan senang bapak saya mengantarkan ketiga radio tersebut ke penjual, ya, penjual radio bekas tadi, dan disuruh memilih 1, ya, mana yang buat kami, gitu, ya. Nah, itulah pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat saya masih kecil. Itu sekitar kelas 3 dan kelas 4 SD. Sehingga di kampung saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya terkenal bisa memperbaiki radio, sehingga banyak tetangga yang mengantar radio rusaknya ke tempat saya, ya. Alhamdulillah, saya rata-rata hampir 95% berhasil saya perbaiki. Nah, itu pengalaman saya pada saat di sekolah dasar, ya, masih sekolah dasar. Belakangan setelah saya masuk SMP, ya, kalau seingat saya itu ada kelas 2 SMP pada saat itu, ya, ada mata pelajaran komponen elektronika pada mata pelajaran IPA, ya. Nah, pada saat guru saya menyampaikan pembelajaran komponen elektronika tersebut, saya baru tahu ternyata yang sering saya otak-atik di dalam radio tersebut namanya ada transistor, ada kapasitor, ada resistor, sehingga pada saat guru menyampaikan materi tersebut hampir 100% saya ingat, saya serap, saya paham, karena saya sudah mengalaminya, saya sudah mempraktekannya, sehingga saya menjadi lebih berminat, lebih tertarik, dan itu membuat pembelajaran saya jauh lebih bermakna, ya. Ini membuktikan bahwa pengalaman itu lebih utama. Jadi siswa itu lebih utama diajarkan dulu pengalaman, ya. Artinya biarkan siswa mengalami dulu, baru kita belajar konsepnya, baru kita belajar teorinya, ya. Misalkan lagi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan kita menyampaikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, sebelum menyampaikan materi itu, alangkah baiknya sebelum kita menyampaikan hadis tersebut, sebaiknya kita mengajak siswa-siswa kita membersihkan musola, membersihkan got, membersihkan lingkungan sekitar sekolah, ya. Baru kita masuk ke dalam kelas dan menjelaskan bahwa anak-anak kita tadi sedang mengamalkan, ya, ajaran Nabi tentang kebersihan sebagian daripada iman. Nah, itu salah satu contohnya juga, ya. Jadi prinsip quantum teaching salah satunya adalah pengalaman sebelum konsep. Dalam bahasa lain, bahwa student
learn what they do. Student learn what they do, not do what they learn. Maksudnya apa? Student learn what they do. Siswa mempelajari apa yang telah mereka kerjakan, mempelajari apa yang telah mereka alami. Bukan not, ya, student learn what they do, not do what they learn. Bukan melakukan, bukan mengerjakan, bukan mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kebanyakan dari kita kan terbalik, ya. Belajar teori baru kita mempraktekkan, belajar teori baru mempraktekkan. Ya, itu bisa, sebenarnya bisa kita lakukan, cuman pembelajarannya kurang bermakna, pembelajarannya kurang make sense. Tetapi kalau siswa itu mengalami sendiri, maka pada saat dia belajar konsep, dia akan menilai konsep itu menjadi jauh lebih mudah dan akan menempel di ingatan mereka, ya. Berikutnya adalah akui setiap usaha. Maksudnya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa saja yang kita telah pelajari itu aktivitas guru, aktivitas siswa, mengerjakan tugas, mempraktekkan sesuatu, ya, kita beri kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan, untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Artinya kita menghargai mereka, mengakui pekerjaan mereka, ya. Jadi akui setiap usaha. Sebagai contoh, kita menyuruh mereka mengerjakan tugas, maka kita mengakui usaha mereka dengan memeriksa tugas tersebut, ya. Atau misalkan kita siswa praktek melakukan sesuatu, kita minta siswa mendemonstrasikan hasilnya. Atau siswa dalam mengerjakan tugas, kita suruh mereka presentasi, melakukannya, mendemonstrasikan. Itu termasuk mengakui, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Nah, bapak-bapak, ibu, maksudnya di sini adalah setelah proses pembelajaran tadi berlangsung, maka, ya, sudah saatnya, ya, di dalam menutup pembelajaran, misalkan yang paling sederhana adalah untuk merayakan apa yang telah dipelajari tersebut adalah dengan tepuk tangan bersama, ya, kemudian bernyanyi bersama, ya. Kalau misalkan kita ada sedikit bingkisan buat siswa kita, membawa permen bersama, maka kita nikmati secara bersama-sama. Artinya kita bukan perayaan yang besar, jadi jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Jadi secara sederhana, ciri-ciri dari quantum teaching dan quantum learning itu adalah memiliki lingkungan fisik dan lingkungan emosional sehingga membuat siswa kita menjadi senang, membuat suasana menjadi fun, ya. Jadi belajar akan efektif bila dilakukan dalam keadaan menyenangkan, kata Peter Klein, ya. Nah, sedangkan quantum teaching dan quantum learning ini dipopulerkan oleh Bobby DePorter, yang sebenarnya adalah penelitiannya Jod Lozano. Quantum teaching dan quantum learning itu sendiri merupakan perpaduan dari keilmuan tentang sugesti, ya, kemudian keilmuan tentang percepatan belajar dan NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, gabungan ketiga ilmu tersebut itu pada dasarnya berbicara tentang teori otak kiri, otak kanan, kemudian teori otak triun, kemudian tentang modalitas belajar, dan kecerdasan berganda. Sehingga kalau kita itu diterapkan semua, kita kenal dengan pendidikan yang holistik, menyeluruh, ya. Kemudian juga tentang konsep belajar berdasarkan pengalaman, kemudian belajar dengan simbol, dan belajar dengan permainan atau simulasi. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.